Keesokan harinya ketika bangun, Kanaya dikagetkan dengan banyaknya tanda ungu di sepanjang lehernya. Sudah pasti Kismark. Dan siapa pelakunya? Tidak lain dan tidak bukan saudara Nagara yang semalam mewanti-wantinya dirinya untuk memakai concealer. Mas Gara. Nagara baru saja masuk ke dalam kamar, habis membantu mama mertuanya memasak sarapan. Ia sudah mandi, tadi pagi sekali. Dan kini hanya tinggal berganti pakaian. Apa? Nagara menjawab acuh seraya mengambil baju dan celananya lalu melepas kaos yang dikenakan dan digantung di belakang pintu. Gaku, ini siapa yang bikin? Kanaya menunjuk bekas cupang di lehernya secara dramatis. Nyamuk. Nyamuk pala hitam. Ini kalau ketahuan mama gimana coba? Terus ditanya macem-macem. Tinggal jawab, nyicil buat anak. Mas. Nagara membuka seluruh kancing kemeja lalu memakainya. Kanaya yang sudah gondok dan frustasi dengan tingkat keusilan Nagara yang makin hari makin menjadi-jadi kini tengah menatap nyalang Nagara. Menyusun strategi untuk membalasnya. Ia mengurungkan niat untuk mengajak damai. Bekas yang kemarin aja belum hilang semua. Pasti aku bakal diceng-cengin habis-habisan sama mama. Kamu mah enak hahaha doang. Aku yang nanggung malunya. Saya bakal ngaceng. Hah. Gakak kenceng. Abis ini Kanaya akan tandang ke pasar loak. Mau tukar tambah suaminya. Tidak bisa dibiarkan. Kanaya tidak akan membuat Nagara bahagia telah mengusilinya. Maka selepas suaminya selesai memasang dasi dan tengah mematut diri di depan kaca, Kanaya mendekat dan menarik dasi berwarna hitam itu, membuat badan Nagara otomatis maju dan sedikit membungkuk. Kanaya menempatkan kepala di ceruk leher si pria. Lantas mengecup dan menghisap leher jenjang Nagara kuat-kuat. Tanpa aba-aba. Membuat si laki-laki terkesiap dengan serangan dadakan itu dan kulit putihnya berubah warna menjadi kemerahan. Dan kepalanya mendonggak ke atas dengan kedua mata terpejam. Nagara mendesis pelan. Ia lantas mendorong badan istrinya menjauh setelah soknya hilang. Sialnya tanda yang dibuat oleh Kanaya sudah tercetak di lehernya dan terpampang jelas. Tidak bisa ia tutupi dengan kerah kemeja. Apa? Itu cuman satu ya. Kalau kelihatan orang di kampus tetap malu dong, Nay. Panikkan sekarang. Siapa suruh menantang Kanaya? Pakai concealer. Nagara mencebikkan bibirnya ke bawah. Cemberut. Lalu duduk di bangku depan meja rias. Meraih pinggang Kanaya yang tengah membuka tutup concealer dan berniat menutupi cupang di lehernya. Membuat tubuh wanitanya oleng dan mendarat di tepat atas paha Nagara. Duduk menyamping. Apalagi, Gan? Mau nambah cupangnya? Tantang Kanaya. Iya, tapi dipending dulu sampai weekend. Sekarang pakein saya concealer dulu, jawabnya santai. Seolah barusan ia tidak panik. Gini juga nggak masalah, Mas. Jari Kanaya mengelus hasil karyanya. Tidak buruk juga untuk pengalaman pertama. Masalah. Orang kampus nggak ada yang tahu saya udah nikah. Pingin Kanaya jawab, kasih tahu dong. Takut Nagara betulan melakukannya dan nasibnya berakhir tragis. Selesai dengan Nagara, Kanaya mulai menutupi miliknya juga. Bersamaan dengan suaminya yang mengambil lip balm di meja. Lalu dioleskan ke bibirnya yang sedikit lecet. Beres, ayo sarapan. Mama dan papanya tersenyum misterius begitu keduanya turun dan menarik kursi di meja makan. Seakan mencurigai mereka yang lama keluar dari dalam kamar. Kanaya berdoa semoga kedua orang tuanya tidak menyadari mahakarya Nagara di lehernya. Bisa malu 7 turunan kalau sampai iya. Mereka berempat makan dengan hikmat sampai ketika Nagara pamit akan berangkat kerja dan Kanaya masih menghabiskan sarapannya. Mamanya berkomentar, loh, suami mau berangkat kerja kok nggak diantar sampai depan? Nggak dibawain tasnya. Aku istrinya bukan kacung. Kanaya. Siap salah. Kanaya segera beranjak dan mengambil alih tas jinjing Nagara yang beratnya tidak seberapa.
Lalu sedikit membungkuk dan menunjuk ke arah depan dengan tangan yang terbuka. Silakan, Tuan. Papanya tertawa keras akan aksi Kanaya sedang mamanya sudah berkacak pinggang. Tapi Nagara segera mengajaknya keluar sebelum kena amuk. Tidak sampai di situ. Melihat kegeblekan Kanaya, sang mamanya jadi tetap mengawasi dan ikut berjalan sampai teras. Loh kok enggak Salim? Ya ampun. Rempong sekali ibu yang satu ini. Tanpa banyak berkomentar, Kanaya mendekat dan meminta Nagara mengulurkan tangan kanannya. Kanaya lantas Salim. Dia sangat tahu, pasti Nagara sedang cekikikan di dalam hatinya. Itu bibir kamu kenapa? Tanya mamanya tiba-tiba saat melihat luka di bibir Kanaya. Nagara yang baru 2 langkah menjauh kini berhenti dan menoleh. Inisiatif menjawab pertanyaan mertuanya, kejedot pinggir pintu, Ma. Tidak mungkin ia jawab jujur, abis saya gigit soalnya nggak mau diajak ciuman. Kanaya mendelik mendengar alibi yang Nagara berikan sebab setelahnya ia diceramahi sampai si laki-laki sudah masuk ke dalam mobil. Kanaya, nyebelin. Nagara, maaf, mau saya jawab jujur aja tadi. Kanaya, kamu aku pukul. Kanaya, ini udah sampai kampus belum? Nagara, udah, baru absen. Nagara, mobil kamu masih di Haidan. Dia lupa mau balikin. Nanti saya ambil. Kanaya, aku sendiri aja. Nagara, kalau kamu yang kesana nanti dikira pacarnya, Mama Elis udah hopeless Haidan belum nikah-nikah. Kanaya, bukannya ortunya udah tahu kamu nikah? Nagara, nikahnya nggak tahu sama kamu. Pokoknya saya aja yang ambil. Oh masih single. Agak mengherankan sebetulnya. Di usia yang sudah matang dan pekerjaan yang mapan. Kenapa teman Nagara itu belum memiliki kekasih? Dia baru pertama kali bertemu langsung sih, saat sedang acau malam itu. Tapi matanya bisa melihat aura cogan yang sangat kuat. Kanaya, malam itu diantar sama teman Mas Gara dengan selamat, sehat, sentosa, hokiakan. Hera, NAYYY. Om Haidan maksudnya. Iya, dibelin martabak juga kiki-kiki. Kanaya, wah dalam rangka apa tuh? Hera, titipan nyokapnya. Terus gue sekalian dibelin. Kanaya, baik bener ya ceh. Hera, ingyah. Hera, awalnya gue mikir gitu. Terus tadi malam gue beli tuh martabak lagi kan. Ketemu sama dia. Abis itu ada cewek nggak tahu siapa datang. Hera, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Tuh om-om ngakuin gue sebagai pacarnya. Kanaya, ngablu abis minum amer kali. Hera, ANJIRRR. Kanaya, bentar deh, manggilnya harus banget om gitu. Dia seumuran Mas Gara kali. Hera, mau dipanggil, Kak Ketuaan. Kanaya, coy T garis bawah T. Kanaya, terus beneran pacaran. Hera, kagak, abis si cewek pergi, dia minta maaf ke gue. Terus sebagai bentuk rasa bersalah, martabak punya gue dibayarin. Gue terima aja. Lumayan. Hera, nggak tahunya ternyata cewek itu hasil cinta dalam diamnya si om dari masih bocah. Hera agak kasihan setelah mendengar curhatan Haidan perkara Bora yang merupakan wanita yang selama ini ia sukai. Malam itu Hera bahkan sampai diantar Haidan naik mobil ke kos. Kalau ada yang mudah kenapa harus memilih yang susah kan? Daripada ia jalan kaki. Akhirnya Hera terima. Dia pikir urusannya dengan Haidan sudah berakhir di sana. Tahu-taunya setelah selesai bertukar pesan dengan Kanaya dan berniat merebus mie instan, ada sebuah pesan yang masuk di emailnya. laksamana@haidanprasaja@gmail.com. Halo, Hera. Ini saya Haidan. Kalau berkenan saya boleh minta nomor telepon kamu. Ada hal mendesak yang mesti kita bicarakan. Hera melongo, ia sedang di perang atau bagaimana? Ini laki aneh banget. Ngapain juga kirim pesan lewat email?
Tapi karena penasaran dengan hal mendesak yang laki-laki itu katakan juga ingin berkata dari mana Haidan mendapatkan alamat emailnya, Hera lantas mengirimkan sederet nomor teleponnya. Tidak begitu lama ada panggilan. Halo, Hera. Ini Haidan. Sorry sebelumnya ganggu waktu kamu. Bentar. Om tahu alamat email saya dari siapa? Tercantum di LinkedIn punya kamu. Halo, Ra. Semalam saya lupa minta nomor kamu soalnya. Saya pikir nggak akan kamu balas emailnya. Udah ada rencana ke kosan kamu sekarang. Hera membuka bungkus mie goreng di tangannya. Yang tadinya niat direbus dulu, kini ia makan mentah. Sudah terlalu lapar. Suara mie yang dihancurkan dan dikocok agar bumbunya tercampur rata terdengar sampai ke seberang. Ra. Iya tadi kenapa, Om? Oh mau ngomong hal penting. Penting BUANGETTT ya? Sampai mau nyamper ke sini juga. Mau bahas rahasia negara atau apa? Hera masih kalem. Dengan santai ia memasukkan mie mentah itu ke mulutnya dan dikunyah. Tapi dia tersedak nyaris mati jika tidak segera meneguk segelas air ketika Haidan berkata, Mama sama papa saya lagi perjalanan ke rumah orang tua kamu. Mau ngelamarin kamu buat saya. Nagara, otu rumah lo, ngambil mobil. Nagara mengirimkan pesan itu kepada Haidan ketika sudah jam 6 sore. Dia kini sedang duduk di teras rumah setelah bermain catur dengan papa mertuanya. 3 kali permainan, untung yang 2 sesi, dia yang menang. Kalau tidak pasti Nagara akan diajak duel sampai malam. Di jam tersebut pasti Haidan sudah di rumah. Kantornya sedang tidak ada lembur akhir-akhir ini. Yang tadinya mau memesan ojol untuk mengantarnya ke rumah Haidan jadi urung. Perkara balasan temannya. Haidan, nggak bisa, mas bro. Gue lagi di luar. Nagara, gue tungguin, nyokap lo di rumah kan? Haidan, lo nggak bakal percaya kalau gue bilangin. Nagara, apaan? Nagara menaikkan sebelah alisnya membaca pesan sok misterius dari Haidan. Seakan hidup cowok itu banyak kejutan. Haidan, gue lagi di rumah ortu Hera. Nagara, Hera temennya Nai. Haidan, iye. Nagara, ngapain? Haidan, panjang ceritanya. Nagara, bikin ringkas. Haidan, semalaman ke ketemu Mbak Bora waktu lagi beli martabak sama Hera. Karena gue panas dia gonta-ganti cowok mulu. Sedangkan gue merana nunggu giliran kapan bisa jadi pacarnya. Kalau bisa langgeng ampe nikah. Tapi sangat mustahil. Akhirnya gue bilang kalau Hera pacar gue. Haidan, kalau rame lanjut part 2. Nagara, udah sore lo jangan kayak anjing ya, dan Haidan, baliknya, dia ngomong sama nyokap gue kalau gue ada pacar. Terus selama ini backstreet. Ngarang banget. Biasa penulis novel imajinasinya selalu aktif. Besoknya waktu baru nyampe kantor, nyokap ngirim foto di dalam mobil. Bilang mau otu ngelamarin Hera buat gue. Nagara, lah kok bisa tahu alamatnya? Haidan, gar, minggu lalu foto aib bokap gue waktu zaman SMP aja bisa mamah temuin. Apalagi perkara alamat doang. Nagara tidak henti dibuat terpingkal dengan cerita Haidan. Kanaya yang berniat mengajaknya masuk karena langit semakin gelap pun penasaran. Ia mendekat dan bertanya, kenapa, mas? Temenmu dilamar Haidan. Hah? Temen yang mana? Hera. Kanaya kaget. Kok bisa? Tanya temenmu coba, Nai. Di lokasi kejadian, Haidan tengah duduk di bangku depan rumah. Dengan alibi ingin menelpon teman sekantornya yang hari ini dengan terpaksa harus menggantikan pekerjaannya. Tampilannya sudah amburadul. Wajahnya lecek. Begitu dikabari jika mamahnya sedang dalam perjalanan ke rumah orang tua Hera, ia segera mencari cara untuk mengabari Hera. Kalau tidak bisa, dia nekat tandang ke kosan cewek itu. Untung waktu dikirimi email, segera Hera baca dan balas. Kini kedua orang tua mereka tengah cepaka-cepiki di ruang tamu.
Akhirnya Haidan mengaku dan berkata jika mereka tidak berpacaran. Dia hanya bercanda dengan Bora. Dirinya dan Hera kenal belum ada sebulan. Dengan santainya si Mama malah menjawab, iya kalau gitu bisa pendekatan lagi. Lamarannya ditunda kalau Hera sudah lulus. Mana orang tua Hera tidak kalah excited-nya sepertinya orang tua Haidan. Kini yang ada hanya dua manusia itu yang pusing. Hera, maaf banget. Saya nggak ngangka bakalan jadi serunyam ini. Hera yang baru saja duduk di sebelahnya hanya bisa bergumam. Dia tidak tahu bagaimana nasib dirinya ke depannya. Apalagi tempat tinggal orang tuanya ada di desa. Tadi saja saat dia dan Haidan turun dari mobil, ada tetangga yang melihat dan bisik-bisik. Sudah dapat dipastikan, gosip soalnya akan langsung tersebar luas. Saya harus gimana? Haidan ikut mumet. Jelasin ke ortu masing-masing. Kalau nggak mempan juga, aku minta ganti rugi 10 miliar karena Om udah bikin hidup tenangku hilang. Ra. Apa? Sudah pasti Haidan akan mengatai Hera gila dengan kalimatnya yang terkesan asal itu. Tapi wajah datar dan lesunya berubah melongo dengan jawaban Haidan. 10 miliar itu sedikit nggak sih? Kanaya mengikuti ucapan Nagara untuk segera menelpon Hera. Gila saja, padahal tadi pagi temannya itu masih biasa-biasa saja saat mereka bertukar kabar. Tidak ada perkataan mau pulang kampung dan dilamar Haidan. Malah dia misu-misu karena Haidan ngaku-ngaku jadi pacarnya. Enggak lamaran. Keluarga Om Haidan aja yang sinting. Keluarga gue juga sih. Gitu dulu ya, Nay. Gimana? Kanaya belum sempat mengeluarkan segala unek-unek dan protesnya sebab kabar mendadak dari Hera. Tapi ketika mendengar suara kawannya yang lemah dengan nada rendah, Kanaya paham jika Hera sedang capek dan tidak mau diganggu. Katanya nggak dilamar, Kanaya menjawab pertanyaan Nagara sembari ikut duduk di kursi teras. Nggak jadi berarti. Tapi gokil mamahnya Haidan gercep tandang. Beneran udah putus asa ya, Mas? Mendengar pertanyaan Kanaya, dia jadi teringat dengan rumor konyol yang sempat menimpa dirinya dan Haidan. Orang tua Haidan bahkan pernah hampir percaya sama rumor soal saya sama Haidan, Nay. Rumor yang mana? Dulu sempat dikira gay karena kita nggak ada pasangan dan selalu bareng waktu kuliah. Terus beritanya hilang gitu aja. Iya, lama-lama pada lupa sendiri. Waduh, tapi aslinya nggak kan ya? Ketimbang pernyataan, ucapan Kanaya lebih terkesan sebagai pertanyaan. Sebab nada bicaranya mendukung. Nagara menoleh ke samping, di mana istrinya duduk di bangku seberang meja. Nagara menaikkan sebelah alisnya seolah berkata lewat gestur wajahnya, beneran nanya. Mau dibuktiin, Nay? Nagara balik bertanya sambil berdiri dan berjalan mendekat ke arah Kanaya. Sebelum terlambat dan dijahili Nagara lebih lanjut, si gadis sudah lebih dulu kabur masuk ke dalam rumah. Beneran nggak butuh pembuktian. Salah sekali bertanya seperti itu kepada Nagara. Yang ada Kanaya sekarang kena batunya. Digoda habis-habisan ketika mereka sudah ada di dalam kamar. Padahal posisinya laki-laki itu tengah serius membaca buku, tapi di sela kegiatan dia masih sempat berceletuk. Rencana besok pagi keduanya akan pulang. Kanaya akan membawa mobil milik Nagara balik ke apartemen dan Nagara tandang ke rumah Haidan, pagi sebelum berangkat ke kampus. Tadinya Kanaya menolak. Trauma mobil Nagara baret lagi. Setelah melihat total biaya perbaikan yang Nagara habiskan untuk mobilnya nggak main-main, Kanaya sampai ngeri. Tapi Nagara mengancam kalau dia tidak mau, mereka akan menginap di rumah orang tuanya sampai seminggu. Malas ya Kanaya diseksin hantu kamar tamu. Enggak. Kamu jangan bertindak asusila. Enggak penasaran? Haruskah Kanaya jujur? Enggak, aku percaya kok. Kan waktu itu juga. Ucapannya menggantung di udara. Nagara yang tadinya berbincang sambil tetap menatap ke arah buku pun menolehkan kepala. Kamu tegang.
Kanaya mengucapkannya tanpa beban dan dosa. Ada rasa malu yang ia tanggung dan telan mati-matian. Demi membungkam mulut jahil Nagara agar berhenti menggodanya. Meski keadaannya dia seperti orang sakau malam itu habis diberi obat, Kanaya tetap bisa merasakannya dengan jelas. Kalau dipikir lagi pipinya jadi memerah. Wah, katanya waktu itu jangan bahas-bahas lagi. Ini kamu yang bawa topik soal malam itu ke permukaan terus. Nagara berkata begitu karena ia memang malu. Dia sedang berusaha mengelak. Enggak terus. Tapi bener kan? Itu kamu tegang. Kerasa tahu. Kayak batang pohon. Wajah Nagara memerah. Menjalar sampai ke telinga. Kanaya yang akhirnya merasa menang bersorak dalam hati dengan bernyanyi asterisk war is over asterisk. Setelahnya Nagara menutup wajah istrinya itu dengan buku di tangannya. Kanaya nakal. Sebagai seseorang yang disiplin dan selalu menepati ucapannya, Nagara betulan tandang ke rumah Haidan dengan memesan ojol. Berhubung jaraknya jauh dan pasti akan membuatnya bolak-balik dari rumah mertua ke rumah Haidan baru ke kampus, jadilah Nagara sudah bersiap sebelum subuh dan berangkat tepat ketika jam 5 pagi. Dia malas terkena macet juga. As expected, Kanaya masih terlelap dalam mimpinya. Semalam mereka tidur seranjang lagi. Yang alasannya Nagara kemudian ketahui jika gadis itu merasa diganggu hantu kamar tamu. Sebab di malam sebelumnya kaca jendelanya diketuk. Nagara bahkan tidak menyadari saking nyenyak tidurnya. Tapi thanks to hantu di kamar tamu, dia jadi bisa tidur di kasur. Plus memeluk tubuh Kanaya dengan kilah takut perempuan itu jatuh dari atas kasur. Karena Kanaya kembali memilih tempat di pinggir. "Nay, saya berangkat dulu," pamitnya seraya menyibak rambut yang menghalangi wajah Kanaya. Gadis itu tidur dengan posisi menyamping. Hanya gumaman tidak jelas yang Nagara dapatkan. Dia lalu tersenyum tipis dan mengecup dahi Kanaya singkat. "Jangan nakal." Kontradiktif dengan Nagara, Kanaya baru akan kembali ke apartemen tepat ketika jam 2 siang, di mana matahari sedang panas-panasnya. Pagi tadi sempat membantu mamanya membuat cookies. Yang separuhnya dibawakan untuk Kanaya, buat ngemil. Agak siangan abis selesai membantu, tadinya si mama sudah menyuruh untuk segera kembali. Tapi Kanaya masih mager dan leha-leha di sofa sambil menonton televisi. Barulah kini ia tandang. Awalnya agak kagok dan takut ketika duduk di kursi kemudi. Dia kembali teringat dengan peristiwa tabrakan yang dialami. Yang sampai saat ini Kanaya tidak bercerita barang sedikit pun dengan orang tuanya. Malas diomeli. "Nagara, Nay, ada dimsum di pos satpam. Gi ambil." Pasti suaminya itu mengira Kanaya sudah ada di apartemen dan baru memesankannya makanan. "Kanaya, tapi aku belum di apart, Mas. Ini lagi mau otu." "Nagara, bangun kesiangan." "Kanaya, sembarangan. Aku bantuin mama bikin kue dulu tadi." "Cookies." "Nagara, cookies mamah dedeh." "Kanaya, cookies ya." "Nagara, oke saya tagih waktu pulang kerja." "Nagara, hati-hati nyetirnya. Kalau ada yang nabrak, tabrak balik aja." Kanaya terkekeh geli membaca pesan Nagara. Apa-apaan sih suaminya? Mobil itu melaju dengan kecepatan sedang dan ini sedikit memalukan sebetulnya. Tapi setiap ada belokan gang dia selalu membunyikan klakson. Takut tiba-tiba ada kendaraan nyelonong lagi. Mobilnya berhenti di depan minimarket dekat rumah. Dekat kalau naik motor atau mobil. Kalau jalan kaki berasa lagi maraton. Kanaya turun guna membeli Thai tea dan ciki-ciki kesukaannya. Berhubung di apartemen stok ciki yang dibelikan Nagara sudah menipis. Belanjaannya sampai 1 keranjang penuh. Waktu akan membayar di meja kasir, tiba-tiba ada tangan yang melewati badannya dan meletakkan 2 kaleng cola di meja. Kanaya menoleh garang. "Antri dong, JEF." Gerutuannya terhenti sebab wajah Jeffrey yang muncul di sebelahnya. Nyengir seraya berkata kepada Mbak Kasir,
tambah rokok Marlboro merah 1, Mbak. Bayarnya sekalian sama ini. Jeffrey menunjuk belanjaan Kanaya yang sudah dikantongi plastik kresek dan membuka dompet miliknya. Nggak usah, Jeff. Gue bayar sendiri aja. Nggak apa-apa, Nay. Tapi ini jajanan gue banyak. Totalnya aja kayaknya lebih dari rokok sama minuman lo. Jeffrey kini berdiri sejajar dengan Kanaya, dia lantas menoleh dan berujar dengan nada lembut, gue bilang nggak apa-apa. Enggan berdebat lebih lanjut dan disaksikan oleh Mbak kasir yang mulai jengah dan menatap seraya membatin, ini jadinya dibayar nggak? Juga ada 2 orang yang mengantre di belakang Kanaya, yang sudah akan protes perkara lama menunggu. Apakah mereka mesti berdebat sampai kiamat? Akhirnya Kanaya mengalah dan membiarkan Jeffrey membayar miliknya juga. Mereka lalu keluar bersama. Jeffrey celingukan mencari mobil Kanaya. Tapi nihil, presensinya tidak ada. Lo nggak bawa mobil, Nay. Kesini naik apa? Ojol. Sergah Kanaya cepat. Ia melirik mobil negara yang diparkir di sisi kiri. Oh, ini mau pulang atau kemana dulu? Pulang sih, Jeff. BTW makasih banget loh. Santai. Kalau gitu ayo. Kanaya cengo dan pelanga-pelongo. Ayo. Ayo pulangnya gue anterin. Naik ojol bayar, sama gue gratis. Nggak deng, bayarnya boleh pakai buka blokiran nomor gue nggak? Nadine Amizah was right. Bun hidup berjalan seperti bajingan. Mau ditolak, takut Jeffrey tersinggung. Tidak ditolak, dia bakal bola-balik ke minimarket lagi naik ojol. Blokiran lo aja deh gue buka, Jeff. Gue baliknya tetap naik ojol. Takut ngerepotin lo. Gue nggak pernah ngerasa direpotin sama lo, Nay. Iya. Ini gue yang direpotin sama lo jadinya. Setelah mereka putus dulu, Kanaya memang memblokir nomor Jeffrey di ponselnya. Kalau ada yang bilang blokiran childish banget, Kanaya masa bodoh. Menurutnya selama hal yang ia lakukan tidak merugikan siapapun dan jika dengan memblokir nomor Jeffrey membuat hidupnya lebih tenang dan tentram, akan ia lakukan. Wah gue lupa dititipin es teler sama nyokap, Jeff. Penjualnya mangkal di depan SMA kita dulu. Jauh tuh. Kanaya berusaha mencari alasan agar Jeffrey enggan mengantarnya. Tapi malah mantannya ikut berubah riang waktu mendengar perkataan Kanaya. Salah sasaran gue. Gue juga udah lama nggak beli. Ayok deh, sekalian nostalgia. Berakhirlah dengan Kanaya yang mengalah dan naik ke motor Jeffrey. Sesampainya di rumah, mamanya kaget kok Kanaya pulang lagi. Mana tangannya penuh jajan dan minuman es. Beliau yang tengah menyiram rumput Jepang di pekarangan hampir mengomel jika tidak melihat Jeffrey yang melepas helm yang dikenakan. Kanaya memberi isyarat dengan mengedipkan matanya berulang kali. Mana mamanya paham. Sore, Tante. Perkara beli es teler ternyata cukup lama sebab bersamaan dengan anak SMA yang sedang istirahat jam kedua. Jadinya antre. Dan mereka sampai di depan rumah di jam 3 sore. Jeffrey ya. Udah lama nggak kesini. Apa kabar? Baik, Tan. Mamanya tahu jika Jeffrey mantannya Kanaya. Tapi tidak tahu alasan putusnya mereka. Tahu-tahu Jeffrey tidak pernah datang lagi ke rumah. Masuk dulu, Jeff. Nggak usah, Tante. Saya cuman nganter Nay pulang aja kok. Kanaya menghembuskan napas lega. Seakan beban puluhan ton yang hinggap di pundaknya diambil secara serentak. Dia lantas berbalik badan dan tersenyum ceria sambil dadah-dadah ke arah Jeffrey yang kini bersiap kembali melajukan motornya. Bocah sableng. Katanya pulang ke apartemen kok malah bareng mantanmu. Gimana ceritanya? Mamanya menggeplak punggung Kanaya selepas Jeffrey pergi. Aduh, minum es teler dulu deh, Ma. Es teler, es teler. Mobil garam mana? Tangannya tetap saja menerima uluran es teler dari Kanaya. Lumayan. Tadi sambil menyiram, beliau tengah berpikir, asteris sore-sore cuaca panas gini, enaknya minum es kayaknya. Kanaya meringis.
Di Indomaret. WILADALAH. Itu mobil bukan sandal jepit yang bisa kamu tinggal seenak jidat aja. Ya ini mau ke sana lagi. Naik ojol. Gimana sih, Nay? Mobilnya ditinggal, kamu malah pulang sama Jeffrey ke sini. Mama diem ah. Aku pusing. Kanaya lantas memesan ojek online. Semoga saja tidak ada tangan jahil yang mengotori mobil negara. Kalau dibegal mustahil ya, lokasi minimarket itu di pinggir jalan raya dan pintu mobilnya sudah Kanaya kunci. Jadi aman. Nagara, kemana? Saya masuk apart, kamu nggak ada. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.